Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Syahrizal dari jurusan Teknik Elektro Universitas Unpad. Di sini saya akan memberikan suatu tutorial mengenai jaringan syarat tiruan atau bisa dikatakan neural network. Di sini akan saya bahas tentang makalah seminar tugas akhir oleh Dinar Atika Sari dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan judul Peramalan Kebutuhan Beban Jangka Pendek Menggunakan Jaringan Syarat Tiruan dengan tipe Stack Propagation. Baik, pertama di sini pada paper ini, jurnal ini, kita langsung aja lihat batasan masalahnya ya. Nah, di sini toolbox neural networknya digunakan pada MATLAB 6.5. Nah, untuk input dari jaringan syarat tiruan itu sendiri adalah deviasi beban listrik dan deviasi temperatur lingkungan. Dengan jumlah input layer atau layer yang pada input itu berapa layernya adalah 6, dan jumlah neuron tersembunyi pada jaringan syarat tiruan adalah 23, dan jumlah neuron output layer 1. Baik. Untuk pembelajaran CSP menggunakan algoritma Stack Propagation dengan metode Levenberg Marquardt. Yang pertama, nah, di sini adalah karakteristik beban listrik ya, yang ada pada daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dapat kita lihat seperti ini untuk grafiknya. Kemudian ini adalah grafik ketika beban listrik pada hari libur. Terjadi penurunan dari di sini 1400, mengalami penurunan. Kita lihat, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi terjadi penurunan pada jam-jam tertentu. Nah, metode yang digunakan di sini juga terdapat metode Lesquer untuk digunakan untuk meramalkan beban ya. Tetapi di sini kita hanya mempelajari tentang jaringan syarat tiruannya saja dengan metode Stack Propagation. Nah, di sini adalah contoh dari arsitektur dari propagation itu sendiri. Dalam propagation sendiri terdapat satu hidden layer yang tersembunyi. Jaringan syarat tiruan itu sendiri sebenarnya lebih menguntungkan ketimbang jika kita bandingkan dengan padi, di mana ketika kita memasukkan suatu masukan kepada networknya ini, NN sendiri atau JSP ini akan mempelajarinya sendiri, di mana kita seperti mempelajari seorang anak, kita didik dia. Ketika kita udah hentikan pendidikannya, ketika menemui masalah yang baru, dia akan mengingat-ingat apa yang dipelajarinya sehingga akan mengambil suatu keputusan yang baru. Di mana keputusan yang baru itu tentu akan dipertimbangkan dengan berapa error persen yang dihasilkan. Nah, ini adalah rule atau pelatihan jaringan dengan algoritma Stack Propagation. Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini ada input data pelatihan, kemudian input arsitektur jaringan. Setelah dapat input, kita membuat jaringannya. Nah, jangan lupa juga kita harus memberikan parameter untuk jaringan itu sendiri dengan epoch channel. Nah, kemudian di sini kita lihat analisa hasil programnya. Ini adalah tampilan untuk utama program. Ini dibuatkan seperti kayak interface. Dan ini juga terdapat hasil pengujian yang dilakukan oleh saudara Rinia tadi, beban listrik
jamnya seperti ini, jam 1 dengan beban aktual 1569,8164. Peramalan CST-nya sendiri adalah 1562, sehingga error persen dari peramalan itu sendiri sebesar 0,400 itu. Jadi bebannya sebenarnya adalah seperti ini. Tapi dengan neural network kita bisa meramalkan berapa beban listrik itu yang ada terjadi pada daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sehingga dapat kita lihat error persennya sendiri hampir kurang dari 1, kurang dari setengah lah, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah grafik dari perbandingan hasil peramalan CST dengan peramalan PLN seperti sendiri. Yang biru adalah beban aktual seperti sini, merah adalah peramalan, dan hijau adalah peramalan dari PLN. Di sini kita juga bisa melakukannya pada mensimulasikannya langsung pada MATLAB. Hanya saja pada paper tadi bisa disertakan input dari beban, input deviasi beban listrik dan juga deviasi temperatur lingkungannya, sehingga kita sendiri tidak bisa mempraktekannya langsung ke dalam MATLAB atau NN Tool. Untuk menampilkan NN Tool atau bentuk dari NN Tool itu sendiri, kita bisa melihatnya dengan cara klik pada komen window, NN Tool, open enter, yang muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat input data. Pada sini error input layar 6. Jadi di sini nanti dapat jumlah dari input layarnya adalah 6. Kemudian untuk hidden layarnya terdapat 23 jumlahnya, dan output datanya 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.